Dan di sini kami akan menjelaskan tentang fitur dan codingan dari aplikasi tiket.com, yang dimana tiket.com ini seperti yang kita ketahui adalah platform pemesanan online yang menyediakan berbagai layanan perjalanan dan hiburan. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai codingan dari fitur untuk pemesanan pesawat, pemesanan kereta, dan juga pemesanan kamar hotel. Dan selanjutnya juga akan kami jelaskan mengenai codingan fitur bonus dan juga cara pembayarannya. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai fungsi untuk langsung masuk di fitur 1. Saya akan menjelaskan mengenai fitur untuk cara pembelian tiket di maskapai pesawat di aplikasi tiket.com. Di fungsi pertama, saya mencantumkan untuk fungsi pembelian tiket. Nah, apabila kita sebagai user atau pengguna ingin membeli tiket, kita dapat melihatnya setelah kita menekan dari fitur pembelian tiket maskapai dan juga jadi di sini akan menampilkan semua fitur dari tiket pesawat. Misal, kita akan menampilkan dari codingan untuk menampilkan ID, lalu menyampaikan maskapai apa, seperti ada Batik Air, Lion Air, dan segala macamnya, serta dari asal kemana dan tujuan kemana, dari waktu jam berapa sampai ke pukul berapa, serta harga berapa dan statusnya apa, atau sudah menjadi tiket yang kita beli atau mungkin tiket yang sudah masuk ke riwayat sebelum tiket tersebut kita beli. Selanjutnya kita dapat mencari dari untuk membeli tiket. Dari pembelian tiket kita akan mendapatkan status untuk apakah tiket ini masih tersedia atau mungkin sudah terjual di pukul tersebut atau mungkin di maskapai tersebut. Kita akan dapat menampilkan tiket ID, apakah berhasil dibeli atau mungkin tiket sudah tidak tersedia atau sudah terjual. Selanjutnya kita juga dapat menampilkan riwayat pembelian tiket, yang dimana kita pernah membeli tiket di bulan lalu, tiket di mana mendapatkan bonus berapa dan harga berapa, sehingga kita dapat membandingkan harga dari tiket bulan lalu dan tiket sekarang apakah worth it untuk dibeli atau mungkin kita menunggu besok mungkin ada bonus lain. Itu di fitur riwayat pembelian tiket, dan nanti akan menampilkan juga sama ID, lalu maskapai dan segala macamnya. Selanjutnya kita juga dapat mengupdate profil pengguna kita. Nah, apabila kita menginputkan username yang baru dari fitur username tadi, kita akan menghasilkan profil yang berhasil diperbarui. Misal saya pertama kali login dengan nama Arkan dan saya ingin mengupdate-nya dengan nama lengkap, di fitur tersebut juga tersedia. Selanjutnya juga menghasilkan fungsi untuk melihat rincian tiket berdasarkan ID. Misal kita menginputkan ID kita atau mungkin maskapai apa, misal kita di maskapai Lion Air, lalu dari asal mana ke tujuan mana, itu akan berhasil dihasilkan oleh aplikasi untuk memperlihatkan tiket apabila tidak ditemukan atau mungkin ditemukan tiket tersebut. Dan selanjutnya akan menampilkan fungsi untuk membatalkan pembelian tiket. Dan apabila di riwayat pembelian tiket kita tidak jadi beli atau mungkin tiket kita masih tersedia, tiket akan menghasilkan tiket tidak ditemukan dalam riwayat pembelian atau tidak ada riwayat pembelian untuk dibatalkan. Misal apabila kita sudah membeli tiket nih, tapi ternyata tiketnya gangguan koneksi, jadi menghasilkan tiket yang ada di riwayat pembelian untuk dibatalkan. Dan selanjutnya ke fitur kedua, di mana saya akan menjelaskan codingan mengenai apabila kita ingin memesan tiket kereta. Di tiket kereta ini kita dapat melihat ada banyak sekali di database kita itu mengenai
Dari pertama adalah gerbong Argo Parayangan, gerbong Taksaka, dan gerbong Malabar yang memiliki asal dari mana, tujuan kemana, pukul berapa, tanggal berapa, dengan harga berapa. Lalu selanjutnya, apabila kita sebagai user dan pengguna ingin membeli tiket kereta ini akan ditampilkan dengan status terjual atau mungkin masih tersedia, dan akan dihasilkan seperti berikut: tiket kereta ID berhasil dibeli dan atau tiket tidak tersedia atau sudah terjual oleh pengguna lain. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan untuk fungsi melihat riwayat pembelian tiket kereta yang sama dengan codingan pembelian di maskapai tadi. Akan menampilkan apabila kita menginputkan atau memilih riwayat pembelian tiket kereta, akan menampilkan ID kereta apa, lalu dari asal mana, tujuan kemana, dengan waktu dan segala macamnya, dan akan menampilkan belum ada riwayat pembelian tiket kereta apabila kita memang belum melakukan transaksi di fitur pembelian kereta. Dan selanjutnya kita bisa mencari tiket berdasarkan tujuan. Apabila kita sebagai user telah menginputkan seperti yang berikut, ada ID, kereta, asal, dan tujuan segala macamnya, kita dapat melihat apakah dari tiket kereta berdasarkan tujuan, misal kita mencari tujuan di Jakarta, apakah tersedia atau tidak, dan apabila tidak ada, akan muncul tidak ada tiket kereta yang ditemukan dengan tujuan tersebut, dengan contoh tadi di Jakarta. Lalu selanjutnya akan kita menemukan fungsi untuk menampilkan semua tiket kereta. Misal nih ya teman-teman, jadi misal tidak ada kereta yang tersedia karena mungkin di jam waktu tersebut kereta telah dibeli oleh pengguna lain. Dalam artian, apabila kita menginputkan hal yang sama, ID, kereta, asal, dan tujuan di mana, apabila memang tiket masih tersedia akan menampilkan tiket masih tersedia, atau mungkin kalau memang sudah habis oleh pengguna lain juga akan telah habis. Lalu selanjutnya lanjut ke fitur ketiga, sama halnya dengan fitur pertama dan kedua tadi mengenai maskapai pesawat dan juga kereta api. Di sini akan menampilkan fitur tentang hotel. Misal kita ingin membuat pemesanan hotel atau kamar hotel yang ingin kita tuju, dengan database yang telah kami berikan adalah di Hotel Grand Paradise, Grand Ocean View Resort, dan juga Grand City Light Trip, dengan lokasi yang tersedia yang ada di Bandung, Bali, dan Jakarta, dengan tipe kamar deluxe, suite, dan standar dengan harga berikut. Apakah statusnya tersedia atau tidak? Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai fungsi untuk registrasi dengan data diri tambahan. Misal kita sebagai user ingin menginputkan atau ingin mengetahui apakah kita sudah terdaftar atau belum, akan menampilkan username sudah terdaftar, coba username lain. Apabila saya menginputkan Arkan, oh ternyata nama Arkan sudah ada, saya ingin menggunakan nama lengkap Arkan Al-Safi, akan disuruh untuk dengan aplikasi kita akan disuruh untuk memasukkan password, misal Arkan Al-Safi 05, dan selanjutnya adalah kita masukkan nama lengkap Arkan Al-Safi Sulaksono, selanjutnya masukkan nomor telepon, masukkan kewarganegaraan, dan juga alamat email yang kita punya, dan akan menampilkan profil yang kita sudah inputkan seperti berikut. Dan selanjutnya saya akan menampilkan fungsi dari untuk apabila kita ingin memesan kamar hotel. Misal kita ingin memesan kamar hotel dari kita sebagai user ingin menampilkan kamar hotel mana nih yang masih tersedia atau sudah kita pesan atau mungkin masih ingin kita beli. Kita akan dapat melihatnya berdasarkan apabila kita mengecek ketersediaan, kita sudah bisa mendapatkan apakah kamar tersebut sudah terpesan dengan berhasil dipesan, atau mungkin kamar tidak tersedia atau sudah dipesan oleh pengguna lain. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan dari fungsi untuk melihat riwayat pemesanan kamar hotel, seperti halnya tadi di kereta dan di pesawat. Apabila kita sudah melakukan pembayaran sebelumnya atau mungkin belum melakukan pemesanan, kita akan dapat melihat di sini. Apabila kita menginputkan atau kita melihat dari riwayat pemesanan kamar, akan menampilkan ID dan segala macamnya, dan akan menghasilkan belum ada riwayat pemesanan kamar hotel apabila kita memang belum melakukan transaksi di
kamar hotel dengan waktu tersebut atau di hotel tersebut. Selanjutnya kita juga akan menampilkan dari fungsi untuk mencari kamar berdasarkan lokasi. Seperti yang kita ketahui tadi, ada lokasi di Jawa, Jakarta, dan Bali. Apabila nanti user ingin mencari misal di Bali apakah tersedia atau tidak, user tinggal memasukkan atau ingin memilih di hasil pencarian kamar hotel, lalu memasukkan dari ID, hotel, dan segala macamnya, akan menampilkan tidak ada kamar hotel yang ditemukan dengan lokasi. Misal di Kalimantan ya tidak, karena di database kita itu tidak ada di daerah Kalimantan, kita masih di daerah Jawa Bali. Lalu selanjutnya akan menampilkan fungsi kamar untuk menampilkan semua kamar hotel. Dengan apabila kita sudah dengan waktu mepet nih, besok harus pemesanan kamar, tapi di aplikasi kita ternyata semua pengguna telah membeli dari tiket kamar hotel tersebut, akan ditampilkan kamar hotel ternyata masih tersedia atau tidaknya berdasarkan dengan kita menampilkan ID, hotel, dan segala macamnya seperti berikut. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Adi Aika dengan akan menjelaskan mengenai metode pembayaran. Ini saya lanjutkan presentasinya. Jadi di fitur metode pembayaran ini kita diberi pilihan dari ID. Kita memilih ada yang pertama itu transfer bank, yang kedua kartu kredit, yang ketiga e-wallet. Jadi di sini ada fungsinya untuk menampilkan daftar-daftar yang pembayaran yang ada. Di sini kita perlu masukkan ID dan metodenya. Lalu fungsi ini untuk memilih metode pembayaran dan masukkan detail pembayarannya. Berarti kita masukkan transfer bank atau kartu kredit, juga bisa e-wallet. Nah, jika kita memilih metode yang salah, maka pilihannya itu tidak valid atau tidak ada. Lanjut. Jadi di sini ada fungsi untuk membayar dengan transfer bank. Jadi di sini kita masukkan transfer bank, kita perlu memasukkan nama bank, lalu nomor rekeningnya, juga jumlah yang ingin dilakukan pembayarannya. Lalu jika kita memilih dari transfer bank, bank dan nomor rekening, juga jumlahnya pasti akan keluar jika sudah selesai melakukan pembayarannya. Begitu juga dengan kartu kredit, karena apa? Codingannya ini juga sama, jadi fungsinya juga sama seperti juga e-wallet. Jadi tiga ini sama, yang diganti itu karena sesuai dengan pemilihannya, itu transfer bank, kartu kredit, juga e-wallet. Jadi di sini ada fungsi utama programnya. Di sini ada sistem pembayaran. Yang pertama itu kita memilih metode pembayarannya. Nah, jika sudah keluar, jika lanjut, jika sudah memilih dan sudah melakukan pembayaran, maka kita keluar dari sistem pembayarannya atau balik lagi ke halaman utama. Oke, udah. Ya, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan untuk fitur yang kelima. Fitur yang kelima adalah fitur bisa dibilang adalah fitur bonus. Di sini ada dep tambah poin. Dep tambah poin adalah fungsi untuk menambahkan poin pada pengguna setelah transaksi. Jadi username, jika sudah memasukkan username yang ada dalam database, maka akan mengeprint jumlah poin yang ada pada akun user tersebut. Itu untuk yang kedua. Lalu yang untuk yang pertama itu adalah untuk menambahkan jumlah poin kepada pengguna. Lalu yang gunakan poin adalah fungsi yang untuk menggunakan poin pada pembelian. Contoh misalnya untuk menggunakan pada saat memesan tiket pesawat atau hotel atau kereta. Lalu di sini juga ada fungsi untuk mengecek level pengguna. Jadi level pengguna itu ada platinum, gold, dan silver. Lalu di sini ditentukannya platinum, gold, dan silver adalah mungkin dari berlangganan atau dari seberapa sering user menggunakan aplikasi. Lalu di sini ada fungsi main ya.
fungsi mainnya di sini adalah fungsi yang memanggil, misalnya untuk melihat poin, tambah poin, atau gunakan poin untuk diskon, atau mengecek level pengguna dan keluar. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.